Sebenarnya kita butuh nggak sih cooler seperti ini? Di sini aku punya dua cooler ya. Yang selama ini aku pakai itu adalah C60 ini, yang aku beli seharga 130.000. Dan ini adalah Gamen GMR03 yang aku beli saat promo seharga 60.000. Dari harga aslinya itu sekitar 110 ribuan atau 120 gitu, berbeda-beda ya di tiap tempat. Kedua cooler ini adalah cooler bertipe magnetik yang menggunakan teknologi Peltier ya. Kalau kalian tidak tahu apa itu Peltier, aku akan cantumkan di sini. Nah, sebenarnya aku puas-puas aja kemarin dengan C60 ini. Tapi karena ini promo ya, waktu itu promo dan dia itu ada lubang tripod di belakangnya, aku kepikiran untuk membeli cooler ini untuk aku pakai di tripod gitu ya. Jadi kayak adapter tripodnya MagSafe gitu yang seperti ini. Tapi karena mereka itu mahal, mungkin aku bisa ngakalin menggunakan cooler ini. Tapi ada sebuah problem ya, nanti akan aku jelaskan di video ini kenapa. Karena aku udah punya dua cooler ini, tiba-tiba aku pikiran untuk membuat komparasinya. Nah, dari segi material, cooler ini sama ya, bagian belakangnya itu sama-sama plastik. Di sini ada tembaganya. Tapi sekilas kalau kita lihat tembaganya itu ya ukurannya kayak lebih besar kayak gini ya, tapi sebenarnya sama aja ukurannya. Dan yang beda itu cuma di bagian depannya ini. Dia ini platnya besi gini, kayak besi gitu ya. Dan sedangkan ini kayak lembut gitu ya. Kalau kalian pengen tahu detail ketika ini dibuka, kalian bisa tonton video Bang ini. Dia nyampe ngebongkar bagian dalamnya ini, jadi lebih detail aja. Segi estetika ya, sebenarnya aku lebih suka ini, cuma karena dia tembaganya warna biru ya, sangat mencolok, jadinya aku lebih suka yang ini ya. Tapi itu preferensi pribadi aja. Untuk performanya, aku akan melakukan tes dengan bermain emulator PS2. Di situ aku akan main game Shadow of the Colossus ya. Itu game yang cukup berat untuk emulator PS2. Jadi nanti aku akan ngetes main Shadow of Colossus itu tanpa cooler ya, selama 15 menit. Kemudian aku akan pakai masing-masing cooler ini selama 15 menit dan kita bandingkan suhunya. Nah, untuk hitung suhunya, di sini aku akan menggunakan aplikasi yang namanya Macrodroid ya. Jadi bakal ada display suhu kayak gini. Nah, suhu kayak gini ya. Oke, di sini aku udah ngebuka emulator PS2. Di sini sebelum kita mulai gamenya itu suhunya itu ada di 36 derajat Celcius. Kok 36,1 derajat Celcius. Kita langsung aja buka ya. Pertama kita hidupkan timernya. Ini timer bawaan dari Xiaomi ya, atau HyperOS. Kebetulan aku pakai Poco F5 di sini. Untuk settingannya di Shadow of Colossus ini aku pakai 2x ya, atau 2 kali resolusinya. Kita langsung aja selama 10 menit. Oke, kita mulai. Aku bakal ngebiarin aja di sini. Ini kita baru dapat 4 menit ya, dan suhunya itu udah menyentuh 40 derajat Celcius. Kita akan lanjut sampai 10 menit. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Nah, 10 menit dan suhunya menyentuh 43 derajat Celcius ya. Ini emulator PS2. Kalau kalian main emulator Nintendo Switch atau PC, itu bakal lebih panas lagi dibandingkan ini dalam waktu 10 menit ini. Setelah itu aku akan dinginkan kembali HP-nya. Kita biarin aja dulu HP-nya di sini nyampe suhunya normal, dan setelah itu kita akan melakukan tes untuk kedua cooler ini. Ini adalah tes C60, dimulai dari suhu 35 derajat Celcius. Setelah 10 menit suhu menyentuh 38,4 derajat Celcius.
Ini adalah tes GMR03, dimulai dari suhu 35,4 derajat Celcius. Dan setelah 10 menit suhu menyentuh 38 derajat Celcius aja. Untuk adapternya kedua cooler ini kalau di boxnya itu 10 watt ya. Jadi kalian bisa pakai charger biasa yang powernya itu 10 watt ke atas. Jadi itu gak ada masalah. Ini aku pakai casing, jadi tidak terlalu efisien. Jadi kalau kalian pengen lebih efisien lagi pendinginannya itu, kalian bisa langsung di belakang panel HP-nya ya, langsung ke HP-nya gitu. Dibandingkan kayak gini. Cuma selama suhu itu tidak melebihi 40 derajat Celcius, aku bakal pakai casing aja. Kalau lebih dari 40 derajat Celcius saat pakai cooler, aku lebih milih untuk berhenti main gamenya. Dan seperti yang kalian lihat untuk penggunaannya tadi, kedua cooler ini adalah cooler magnetik. Jadi kalau kalian menggunakan plat seperti ini, kalian cukup tempelin aja. Nah, cukup tempelin aja, itu menurut aku sangat gampang ya. Tapi kalau kalian nggak mau pakai plat di belakangnya, kalian bisa beli jepit untuk cooler yang dijual secara terpisah ya. Cuma kalau aku pribadi, aku lebih milih untuk pakai ini ya, lebih gampang aja. Dan untuk kalian pengguna iPhone 14 kalau nggak salah ke atas, itu kalian nggak perlu masang seperti ini karena sudah support MagSafe ya. Jadi tinggal taruh aja di belakang HP kalian. Aku lebih suka cooler dengan tipe magnetik seperti ini dibandingkan cooler-cooler yang tipe clip ya, karena lebih simpel aja. Untuk suara kipas dari kedua cooler ini sebenarnya nggak terlalu nyaring ya. Cuma kalau menurutku suara GMR03 ini lebih lebih rendah ya dibandingkan C60 ini. Ini komparasinya. Oke, untuk ngetesnya aku kasih jarak mic HP ke coolernya segini ya. Sekarang ke C60. Nah, sekarang aku akan mengkomparasi magnetnya ya. Dan seperti yang aku bilang di awal tadi, aku beli GMR03 itu niatnya sebagai adapter ke tripod ya, biar aku gak usah pakai klip ke tripod. Tapi magnet di GMR03 ini kurang kuat. Dia tuh gampang banget untuk dicabut. Mungkin ini adalah dampak dari plat besinya ini yang tebel ya jika dibandingkan C60. Ini plat besinya tebel, kurang kuat. Jadi aku takut untuk pakai dia itu sebagai adapter tripod ya. Sedangkan di C60 ini itu magnetnya tuh kuat banget nih. Tuh. Mukanya aja harus agak ada ekstra tenaganya ya. Sayangnya dia itu nggak ada adapter tripodnya aja. Jadi aku bakal ngemodifikasi ini supaya aku bisa pakai sebagai adapter tripod. Jadi aku ini pakai 3D pen ya, 3D pen bukan 3D print. Ini aku gini kan. Nanti bakal aku rapetin lagi, ini cuma nyoba aku. Nah, jadi rencana aku tuh mau aku jadikan adapter ke tripod salah satunya, karena magnet di C60 ini lebih kuat. Jadi ini yang bakal aku jadikan adapter ke tripod. Nah, tuh. Sedangkan kalau ini GMR03 itu magnetnya nggak kuat. Tuh. Ya gitulah, jadi agak lebih hati-hati mungkin kalau kalian pakai ini ya.
Dua cooler ini cooler yang simple ya, gak ada fitur-fitur aneh kecuali fitur yang ada di GMR03 ini yaitu lubang tripodnya. Sedangkan di C60 ini gak ada fitur aneh, gak ada pengaturan apapun, tinggal plug and play aja. Tapi kelebihannya C60 itu magnetnya yang kuat banget dibandingkan GMR03 ya. Tapi kalau kalian dapat ini seharga 60.000 atau bahkan di bawah 100.000, ini sih cakep banget ya. Cuma ya itu barusan magnetnya itu kurang kuat. Menurut aku malah mudah lepas dia. Oke, kesimpulan dari video ini, kalau kalian suka main game, kalian pakai cooler kayak gini. Banyak yang bilang kalau cooler kayak gini tuh bahaya, takut ada kondensasi atau ngembun di dalam HP-nya. Tapi selama kalian menggunakan cooler ini cuma saat HP kalian panas atau saat HP kalian dipakai, itu nggak bakal terjadi yang namanya kondensasi di dalam HP. Tapi kalau kalian biarkan saat HP-nya nggak dipakai gitu ya, terus kalian pakein cooler, itu ada kemungkinan bakal terjadi kondensasi di dalam HP kalian. Jadi menurutku nggak bahaya ya, soalnya aku cuma pakai ketika aku main game aja cooler ini ya. Selama aku pakai ini, itu selama aku pakai C60 ini mungkin ada sekitar 3 bulan ya, lebih mungkin, itu aku nggak pernah nemuin masalah. Justru aku suka banget karena magnetnya itu kuat banget ini. Nah, ini salah satu hal yang paling aku suka dari C60. Cuma setelah tes barusan, GMR03 ini ternyata lebih dingin dibandingkan C60. Padahal aku beli ini seharga 60.000 dibandingkan ini 130. Cuma dia ini magnetnya kuat banget. Tapi bisa jadi ya, karena aku udah pakai ini lama, performanya tuh mungkin menurun ya. Menurut kalian, untuk kalian yang pernah coba C60 ataupun ini, kalian bisa komen di bawah gimana, kenapa ini lebih dingin dibandingkan C60 barusan. Karena ini mau aku jadikan adapter ke tripod, saat kita pakai kamera dalam waktu yang lama, itu HP itu bakal panas. Jadi cooler kayak gini bakal ngebantu banget untuk ngedinginin HP ketika kita menggunakan kamera ya dalam jangka waktu yang lama. Sekian video kali ini, semoga video ini ngebantu ya. Aku cuma sharing video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kalian juga bisa pakai saat kalian ngecas HP yang support fast charging besar ya, hingga 60 sampai 100 watt gitu. Itu bakal ngebantu menjaga suhu HP supaya nggak panas ya, dan akan lebih baik untuk baterai. HP itu bakal tetap